Alhamdulillahilladzi ahsanal khuluqa li rasulina al-karim. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Tiada kata yang patut kita haturkan di siang hari ini, hanyalah kalimat tasyakkur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah dan taufiknya, kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam teriring kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dan dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam perjalanan hidup manusia, ujian selalu menyertainya dari manusia pertama hingga hari ini dan tentu saja bagi generasi yang akan datang. Ujian akan terus dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu bagi kita yang mengaku muslim, ujian itu memang kita pahami sebagai suatu kepastian yang harus siap dihadapi dan sekaligus sebagai upaya pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Namun setiap muslim harus menyadari bahwa ujian dari Allah Ta'ala itu tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang tidak menyenangkan bila kita tinjau dari sisi duniawi. Karena menyenangkan dan tidak menyenangkan, keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang yang betul-betul beriman, hal-hal yang menyenangkan tidak membuat dirinya lupa diri, dan hal-hal yang tidak menyenangkan tidak membuat dirinya putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Akan tetapi amat disayangkan, dalam kehidupan dunia ini begitu banyak orang yang mengaku beriman, namun ketika senang dia lupa diri, dan ketika susah justru dia putus asa yang membuat dirinya menghalalkan segala macam cara guna mendapatkan apa yang diinginkannya. Masyaallah muslimin, as'adakumullah. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentu ada maksud baik di balik semua itu. Akan tetapi memang banyak manusia yang tidak bisa menangkap maksud baik itu. Begitu pula halnya dengan ujian, menyenangkan atau tidak. Ujian itu sebenarnya banyak manfaatnya,
Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tidak kurang dari 6 manfaat atau makna dari ujian tersebut. Yang pertama, ujian itu bermanfaat bagi usaha meninggikan derajat orang-orang yang teruji. Ini berlaku dalam ujian apapun. Seorang pelajar yang ingin lebih tinggi kelasnya, maka dia harus menempuh ujian. Setelah ujian, gurunya bisa menentukan apakah anak itu bisa naik kelas atau tidak. Seorang mahasiswa yang meraih gelar sarjana tentu saja harus diuji terlebih dahulu. Setelah diuji oleh para dosennya, baru menentukan apakah sang mahasiswa itu berhak menyandang gelar sarjana atau tidak. Demikian pula halnya dengan ujian iman. Sebagai contoh yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mewabahnya suatu penyakit di suatu daerah, membuat orang tidak dibenarkan pergi ke daerah lain, maka hal itu menjadi peluang bagi mereka untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang mukmin mati karena itu, maka dia mendapat gelar mati syahid. Dalam bab as-sabar, dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, terdapat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah kolera. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahunya bahwa wabah ta'un ialah suatu siksa Allah yang dikirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka seorang mukmin yang berada di daerah itu, jika sadar dan ikhlas, kadang mengerti tidak akan terkena itu kecuali dengan takdir Allah, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala seorang mati syahid. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Manfaat kedua dari adanya ujian Allah, yakni sebagai penebus dari dosa-dosanya. Hal ini apabila dia sadar dalam menghadapi berbagai penderitaan dan dapat mengambil hikmah di balik itu semua. Misalnya, dengan sakit, seseorang menjadi semakin sadar bahwa betapa pentingnya sehat itu, sehingga ketika dia sehat dimanfaatkan kesehatan itu untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kemiskinan yang membuat orang semestinya bisa mengambil hikmah betapa pentingnya kaya, sehingga saat kaya dia meningkatkan pengabdiannya kepada Allah taala. Begitulah seterusnya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaqati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit dan kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu akan berupa penebus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim. Manfaat ketiga dari ujian yang Allah berikan adalah sebagai pembersih bagi jiwa manusia, sehingga tidak ada lagi sifat-sifat tercela yang dimilikinya. Karena bila dia lulus dalam ujian, sudah jelas bagi Allah Ta'ala dan orang-orang beriman bahwa orang itu memang orang yang betul-betul beriman. Begitulah memang yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 3, sebagaimana sudah dibacakan di atas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang keempat dari manfaat adanya ujian adalah menjadi yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hal ini karena setiap orang yang menghadapi kesusahan dan kesulitan dalam menghadapi musuh-musuhnya akan membuat dirinya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertolongan Allah itu memang harus kita yakini sebagai sesuatu yang sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب."
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. Selanjutnya, manfaat kelima dari adanya ujian adalah dihilangkannya barisan orang-orang yang munafik dari barisan kaum muslimin. Hal ini karena pada barisan perjuangan kaum muslimin seringkali terdapat orang-orang munafik yang sulit membedakannya, tapi seringkali melemahkan barisan kaum muslimin. Maka dari ujian inilah menjadi jelas mana pejuang yang benar dan mana pejuang yang palsu. Begitulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang pasukan Talut dan Jalut, yang pertarungannya itu dimenangkan oleh pasukan Talut meskipun jumlahnya sedikit, setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keikutsertaan orang-orang munafik dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan banyak dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, as'adakumullah. Manfaat keenam dari adanya ujian adalah menyadarkan manusia itu sendiri akan hakikat hidup yang penuh dengan tantangan. Karena itu, ujian harus dihadapi dengan kesungguhan menjalankan ajaran Islam. Kenikmatan duniawi boleh saja dicapai oleh manusia, tapi hal itu tidak boleh membuat dirinya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa ujian dari Allah Ta'ala itu suatu kepastian bagi orang-orang yang beriman, baik ujian dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Dan bila sudah lulus menghadapi ujian tersebut, tentu saja surga sudah menantinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر في بلدنا هذا إندونيسيا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وفرق جمعية الكفرة والمشركين بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.